Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para siswa sekalian? Terima kasih masih bisa tetap bersama saya, Arham Amiruddin pada channel Tuan Guru Opa menemani pembelajaran kalian. Yang akan kita bahas kali ini adalah sistem kelistrikan bodi. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita yang akan kita bahas itu kelistrikan bodi, ya, kelistrikan bodi. Nah, kelistrikan bodi yang kita pahami itu eh, yaitu perangkat-perangkat lampu, baik itu lampu atau perangkat-perangkat kelistrikan tambahan yang ada pada kendaraan. Ya. Dan kelistrikan ini sangat bermanfaat menunjang pengendara dalam rangka menjalankan kendaraannya baik itu pada siang hari maupun pada malam hari. Ya, oke, kita masuk pada materi. Materi kita itu saat ini adalah yang akan dibahas adalah kelistrikan bodi. Oke, para siswa sekalian, kita akan masuk pada materi kelistrikan bodi, yang mana pada kelistrikan bodi kendaraan itu memiliki tujuan, yaitu untuk menjamin keamanan dan kenikmatan saat berkendara. Ya. Dan kelistrikan ini tentu memiliki jaringan-jaringan kabel atau komponen-komponen untuk melengkapi kerja kelistrikan tersebut. Ya. Ada namanya wire harness. Ya. Wire harness itu atau rangkaian kelistrikan yang disatukan, jadi dikatakan wire harness, ya, yang terdiri dari kabel, komponen-komponen penghubung, yang mana komponen penghubung itu adalah junction block, relay block, konektor, baut massa, dan komponen pelindung yaitu sekring atau fuse, kemudian fusible link dan circuit breaker. Nah, komponen yang selanjutnya adalah connection part, yang mana yang akan menghubungkan, komponen yang menghubungkan itu junction block. Nah, junction block ini tempat di mana sekumpulan sambungan kabel kelistrikan mobil ditempatkan. Jadi disatukan, ya. Disatukan. Junction block yang menghubungkan antara relay dan fuse atau sekring dan fusible link. Kemudian connection part selanjutnya yaitu lock atau soket. Nah, di sini dikatakan soket atau wire to wire connector. Kalau bahasa bengkelnya kita katakan soket, ya. Female dan male, laki-laki dan perempuan. Jadi soket itu ada dua dihubungkan, ya. Jadi gambarnya seperti ini, wire to connector, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah junction connector. Oke, kita kembali pada junction connector yang mana terminal pendek yang warnanya itu sama, ya. Jadi ada juga konektor yang ditunjukkan pada angka 4 ini, ya. Jadi junction connector. Ya, ini juga termasuk dalam kategori soket. Hanya dia menampung terminal yang pendek. Nah, ada juga konektor yang mana wire to komponen konektor, yang mana langsung pada komponen, contohnya pada lampu kepala. Jadi konektor atau soket itu langsung dicolokkan pada bagian belakang lampu kepala, jadi langsung saja. Jadi di sini ada 3 komponen. Yang pertama untuk massa, lampu jarak jauh dan lampu jarak dekat. Yang kelima adalah ball weight increment trace, atau dengan kata lain dia baut massa, yang mana kabel yang diikatkan pada bodi dikuatkan langsung oleh baut tersebut, ya. Jadi baut massa. Nah, selanjutnya itu circuit protection part, atau yang melindungi jaringan-jaringan kelistrikan, ya. Yang pertama itu blade type atau sekring model blade, ya. Atau dalam istilah bengkel itu dikatakan sekring tusuk, ya. Bisa dikatakan juga sekring tusuk atau ceker sabu. Jadi di sini ada warna kecoklatan, di sini ada warna kecoklatan, ya.
dengan menunjukkan angka 10. 10 itu menandakan atau itu. Di sini pada angka 1 dikatakan black type atau sekering tusuk ya, menandakan angka 10 yang mana di situ adalah 10 ampere, menandakan 10 ampere ya. Nah, warnanya bermacam-macam, ada warna kuning juga menandakan misalnya 5 ampere, ada yang 20 ampere. Warnanya juga bermacam-macam, ada warna biru, warna merah, kuning dan sebagainya. Kemudian sekering juga ada tipe tahabung atau cataract tape ya. Ini juga digunakan pada kendaraan, tapi untuk kendaraan sekarang ini sudah tidak digunakan lagi, sudah jarang ya. Sekarang orang menggunakan sekering tusuk seperti ini ya. Nah, kemudian kedua itu cataract type, cataract ya. Ya sekering juga, sekering kotak. Yang mana ini biasa digunakan pada lampu-lampu kepala ya. Jadi ini adalah macam-macam sekering yang menjadi pengaman dari rangkaian-rangkaian sirkuit kelistrikan. Nah, selanjutnya tipe-tipe sekering ini atau tipe possible link ya. Nah, di sini menandakan kapasitas ampernya ya. Tadi yang saya katakan 15 ampere, house-nya tempatnya, possible portion atau semacam penghubung ya. Di sini kalau misalnya terjadi sekering itu putus, maka dia akan juga putus di sini atau terjadi korsleting ya. Nah, ini warnanya ya. Untuk 5 ampere itu coklat kuning, yellowish brown, 7,5 ampere coklat, yang kapasitas 10 ampere itu warna merah, 15 ampere itu warna biru, kemudian 20 ampere itu kuning, yellow, 25 ampere itu clear, bersih ya, bening, kemudian untuk 30 ampere itu green ya. Kemudian untuk fusible link juga memiliki kapasitas tinggi ya. Yang saya bilang tadi katakan bahwasanya ada kapasitas ampere sampai 75 atau sampai 100. Jadi untuk kategori fusible link ini ya tinggi ampernya, jadi warnanya juga bermacam-macam ya seperti ini ya. Jadi bermacam-macam. Jadi istilahnya sebenarnya ini adalah sekering kotak ya. Nah, untuk circuit break. Nah, tipe circuit break ini juga satu masuk dalam kategori pengaman atau sekering. Tapi kerjanya yaitu nanti terjadi sebuah korsleting pada seluruh rangkaian, maka dia akan bekerja. Setelah diperbaiki, maka dia akan kembali normal. Jadi ini pengaman yang permanen ya, saya anggap permanen karena dia bekerja sesuai bimetal, karena ada bimetal ya. Jadi kalau dia korslet, dia akan bimetal itu akan lepas ya. Nah, ini before operation, sebelum. Ini after operation, berarti setelah terjadi korsleting ya, kemudian diperbaiki, maka dia akan seperti ini ya. Ada juga riset tipe manual ya, tipe manual, dan ada tipe automatic ya. Ini sangat berguna sekali circuit breakernya ya. Oke. Kemudian ada saklar dan relay. Ya, untuk saklar kita tahu bahwa saklar itu juga bisa dikatakan dengan nama kunci kontak ya. Kunci kontak itu saklar dan sekaligus berfungsi sebagai relay. Nah, kita masuk pada saklar tekan. Kalau gambar seperti ini kita tahu, gambar segitiga dengan berwarna merah, kita tahu ini tanda hati-hati. Yang mana tanda hati-hati ini atau dikatakan hazard warning switch, bahwa kendaraan sedang dalam keadaan hati-hati jika dia dipencet on ya. Nah, biasa dalam kita iring-iringan ya dinyalakan, atau dalam keadaan kabut bisa juga dinyalakan. Kemudian ada nama saklar ungkit ya. Saklar ungkit ini berada pada door lock switch, biasa untuk mematikan di power window ya. Power window itu saklar ya. Di sebelah kanan sopir itu ada saklar ini ya. Kemudian ada saklar tuas. Saklar tuas itu pada kendaraan itu bagian sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan, kita wiper, sebelah kanan dimmer atau lampu jarak jauh ya. Atau lampu WSR. Nah,
Kemudian ada red switch ya, switch. Red switch ini biasa pada tempat penutup minyak rem atau minyak kopling. Kemudian ada temperatur switch. Temperatur switch ini untuk mengukur panas ya, saklar panas pada suhu mesin jika terjadi overheating. Ini melekat pada mesin ya. Kemudian relay. Untuk cara kerja relay ya. Jadi untuk memperpanjang umur switch gunakanlah relay. Juga memperkecil voltage drop karena sirkuit dapat diperpendek. Jadi relay kerjanya seperti ini. Nanti untuk pembahasan relay ada juga pembahasan tersendirinya karena relay itu ada bermacam-macam. Ada tipe relay pengedip, ada juga relay untuk klakson dan relay untuk lampu kepala ya. Nah, tipe 3 relay ini ada 3 tipe relay. Yang pertama relay 4 kaki, itu yang normal ya. Normal opening. Kemudian relay 4 kaki normal close ya. Ada juga double throat engsel. Oke. Kemudian sistem penerangan. Jadi sistem penerangan digunakan pada kendaraan baik itu siang atau pada malam hari. Kenapa dikatakan siang? Ya, ada aturan bahwasanya lampu kendaraan untuk sepeda motor jadi harus menyala ya, itu aturan. Tapi pada mobil ya tidak ya. Nah, untuk keselamatan berkendara di malam hari terdiri lampu kepala. Sistem penerangan ya, sistem penerangan ini ya tentunya untuk menerang kendaraan pada malam hari, bisa kita ingin berjalan pada malam hari. Nah, terdiri dari lampu kepala atau headlamp, front collision light atau lampu jarak jauh atau lampu samping ya. Kemudian turn signal and hazard warning light, lampu WSR dan lampu tanda hati-hati ya. Kemudian red collision light, lampu mundur ya, lampu stop dan lampu signal atau lampu hazard juga di bagian belakang. Kemudian dam light atau lampu kabin ya, lampu kabin itu ya kita melihat barang-barang yang ada dalam mobil. Lisensi plat light atau lampu plat nomor, kemudian meter combination light, lampu meter kombinasi atau lampu di bagian dashboard. Ini contoh lampu kepala ya. Nah, lampu kepala untuk menerangi jalan pada bagian depan kendaraan dengan jarak jauh dan jarak dekat. Untuk jarak dekat itu mampu dengan jarak 40 meter jarak senter lampu tersebut yang kita bisa jangkau. Kemudian jarak jauhnya itu 100 meter jauh ke depan. Untuk jarak jauh kita tidak bisa menggunakan seterusnya karena dapat menyilaukan pengendara yang ada di depan kita. Jadi kecuali misalnya kendaraan yang di depan kita tidak ada dan kita butuh penerangan jarak jauh, maka bisa digunakan ya. Nah, masih di lampu kepala ada 2 tipe lampu yaitu shielded beam. Shielded beam itu menjadi satu dengan rumahnya. Lampunya menjadi satu dengan rumahnya ya. Jadi terminal untuk menghubungkan konektor ya, kemudian reflektor itu sebagai bias cahaya dengan titik sudut tertentu yang sudah diatur. Kemudian filamen lampu tersebut pelindung, kemudian inner gases atau suasana gas di dalam lampu tersebut ya. Kemudian lensa lampu tersebut ya. Jadi begini gambarnya ya. Kemudian semi shielded beam. Semi shielded beam ini yang bisa diganti-ganti bohlamnya karena ada lampu juga itu menyatu dengan dudukan lampu tersebut seperti tadi. Sementara shielded beam itu, semi shielded beam itu ini bisa diganti-ganti. Yang pertama lampu biasa atau ordinary bulb type. Dan ada juga lampu halogen ya, lampu halogen atau quartz halogen bulb type. Lampu semi shielded beam ada beberapa macam. Konvensional tipe high atau high intensity discharge, multi reflector headlight dan proyektor headlight. Itu macam-macam semi shielded beam yang mana bisa diganti-ganti isinya. Kemudian kita harus ketahui juga lampu-lampu pijar. Jadi macam-macam lampu pijar itu diantaranya lampu pijar biasa dan lampu pijar halogen. Ya, kelebihan dan kekurangan ini tentu ada untuk masing-masing lampu tersebut. Nah,
Untuk lampu biasa berfungsi apabila filamen menjadi panas atau wolfram akan memijar dan mengeluarkan cahaya sekitar 10 sampai 18 watt. Nah, supaya tidak terbakar, maka udara itu harus dikosongkan. Supaya tidak terbakar, maka udara itu harus dikosongkan. Filamen di sini tidak boleh terlalu panas karena wolfram akan menguap dan menghitamkan gelas. Artinya kelebihan panas, ya. Jadi dia rusak filamennya. Sementara untuk lampu halogen, ya, tentu nyalanya lebih terang dengan lampu pijar biasa karena filamennya lebih panas, ya. Seperti gambar ini kalian di sini lihat, ya. Ini sangat spesifik, ya, spesifikasinya seperti ini, ya. Nah, akibat filamennya lebih panas, wolfram akan menguap lebih cepat. Supaya uapan pun tidak berkondensasi di atas gelas, maka lampu harus diisi dengan gas halogen. Jadi ada gas halogen diberi. Gas halogen akan membantu supaya wolfram bisa kembali sendiri ke filamen. Jadi semua memiliki fungsi dan keuntungan dan kekurangannya. Nah, konstruksi pada lampu kepala, ya, ini tipe yang bisa diganti-ganti atau semi shielded beam. Ya, konstruksinya itu yang pertama tadi lampu pijar itu sendiri, kemudian yang kedua tadi reflektor, ya, kaca bias nomor 3, pemegang lampu kepala yang ini nomor 4 dan tutup lampu pijar, ya. Nah, lampu selanjutnya adalah lampu signal atau lampu Weser dan lampu hazard. Lampu hazard itu yang kita ketahui adalah lampu hati-hati, ya. Nah, atau juga untuk lampu tanda belok seperti yang kita lihat tadi lampu Weser berfungsi untuk memberi tanda pada orang atau pengendara yang lainnya bahwa kendaraan kita itu akan berbelok, baik itu ke kanan maupun berbelok ke kiri, ya. Memberi tanda pada pengendara lain bahwa kita akan merubah posisi jalur pada saat kita berjalan lurus dan ingin hendak berbelok, ya. Kemudian memberi tanda berhenti sementara pada salah satu sisi jalan. Ketika tiba-tiba kita ingin berhenti di saat jalan berkendara di jalanan, kita nyalakan posisi Weser sebelah kiri, ya. Lampu tanda belok ini itu harus berkedip. Lama kedipan tersebut antara 60 sampai 90 kedipan per menit. Sedangkan lamanya lampu menyala dan mati adalah kira-kira sama, ya. Supaya lampu ini berkedip, tentu ada komponen yang dinamakan pengedip atau flasher. Bisa saja juga disebut relay pengedip, ya. Nah, pengedip yang kita maksud di sini pada lampu Weser, ya, pengedip model bimetal. Bimetal itu dia ketika dialiri arus dia akan bergerak seperti ini, mengedipnya. Nah, jadi konstruksi pengedip ini adalah paling sederhana, terdiri atas dua batang logam dengan muai panjang yang berbeda. Pada mulanya titik kontak dalam keadaan menutup. Bila saklar lampu tanda belok dihubungkan, maka arus dari baterai melalui metal terus ke lampu tanda belok, kemudian ke massa, akibatnya lampu tanda belok menyala. Kemudian rangkaiannya seperti ini, ya. Nah, gambar silang ini adalah lampu, ini adalah baterai, ya. Kemudian ini saklar. Nah, nanti dia terhubung di pengedip ini, ya. Nanti kemudian saklar kiri atau sebelah kanan baru dia akan mengarah, ya. Ini sudah standby lampunya, tinggal diarahkan dia ke kiri atau ke kanan. Kemudian kita masuk pada klakson. Nama lain dari klakson itu adalah horn, ya. Harus kalian tahu horn, ya. Nah, klakson itu berfungsi sebagai pemberi tanda serta isyarat dengan bunyi. Sedangkan bunyi yang ditimbulkan karena adanya getaran. Agar klakson dapat didengar dengan baik dan sesuai dengan peraturan, maka klakson harus mempunyai frekuensi getaran antara 1800 hingga 3550 Hz. Pada umumnya, klakson dapat dibagi dalam beberapa macam, antara lain klakson dengan arus bolak-balik AC dan arus searah. Entah dia pakai menggunakan pengendali negatif atau pengendali positif, ya. Dan klakson udara. Klakson udara itu dengan kompresor listrik dan memakai katup elektropneumatis dengan kompresor rem angin. Jadi klakson udara ini menggunakan kompresor dan menyimpan udaranya dalam sebuah tabung. Nanti di saat dibutuhkan dipencet baru kekuatannya dari angin tersebut menekan dan menimbulkan bunyi. Klakson listrik dengan arus bolak-balik
pada magnet listrik akan terjadi pergantian kutub-kutub utara dan selatan sesuai dengan frekuensi listrik. Akibatnya membran bergetar sehingga klakson ini bisa digunakan pada kendaraan-kendaraan jenis kecil ya dengan pembangkit listrik memakai dinamo AC maupun tidak ya. Kerugian klakson ini frekuensi klakson turun bila putaran motor turun ya. Jadi di saat tenaga mesin motor berkurang maka untuk bunyinya juga akan kurang ya. Ini khusus untuk arus bolak-balik. Nah, kemudian klakson itu ada dua macam. Ya, untuk klakson model piringan seperti yang gambar ini ya, biasa kalian lihat ya. Klakson piringan tidak memakai corong resonansi ya, tapi menggunakan plat resonansi agar suara lebih harmonis. Jenis klakson ini merupakan perlengkapan standar pada setiap kendaraan baru. Klakson model piringannya. Ada juga model siput. Nah, ini siput ya. Memakai corong resonansi agar suara lebih harmonis juga. Selanjutnya untuk prinsip dasar klakson listrik DC ya. Nah, klakson listrik DC ini diperlukan kontak pemutus dan pegas plat agar membran dapat bergetar. Bila kontak tiga tertutup harus mengalir ke magnet listrik ya. Nah, ini gambarnya ya. Membran akan tertarik ke arah magnet listrik. Jangkar akan membuka kontak pemutus. Rangkaian selanjutnya adalah lampu rem dan lampu mundur. Nah, lampu rem dan lampu mundur tentu kita sudah tahu fungsinya. Lampu rem itu dia akan menyala ketika kita menginjak rem, berfungsi untuk memberi tanda pada pengendara yang ada di belakang kita bahwa kita sedang melakukan pengereman ya. Nah, lampu rem itu bisa juga dilihat dari jarak jauh meskipun masih ada mobil di antaranya seperti pada gambar sini karena dia lampunya berwarna merah. Ya. Bisa dipasang di atas seperti ini ya, tanda yang ada di bawah. Jadi orang kelihatan bahwa itu mobil sedang dalam melakukan pengereman atau pelan-pelan. Untuk saklar lampu rem ada dua macam. Seperti pada gambar sini dituas diinjak ya. Nah, tuas seperti ini. Ada juga dituas rem tangan. Untuk rem kaki seperti ini terpasang saklarnya ya. Nah, saklar lampu rem ada dua, yaitu saklar mekanis dan saklar hidrolis ya. Nah, untuk saklar ini dipasang pada pedal rem. Saklar menghubungkan bila pedal rem ditekan dipasang pada silinder utama. Saklar terhubung pada saat tekanan minyak rem sudah mencapai 0,5 sampai 1,5 bar. Oke, kita masuk pada wiper dan washer ya. Nah, pada gambar sini ya, itu adalah motor wiper yang digerakkan oleh dinamo sehingga wiper akan bergerak menghapus air atau debu pada kaca. Nah, cara kerjanya seperti ini ya. Pada saat posisi switch off, cam switch masih menghubungkan konektor A dan B, maka arus dari baterai masih mengalir ya. Sebagai berikut itu baterai menuju konektor A dan cam switch. Kemudian konektor B, switch wiper. Kemudian di motor, kemudian massa. Kemudian rangkaian kontrol wiper ya dengan menggunakan relay ya, relay. Karena ini kan dia menggunakan motor listrik sehingga harus menggunakan relay. Selanjutnya adalah body elektrikal dengan gambar simbol. Jadi kalian juga harus tahu bahwa simbol-simbol kelistrikan itu ada berbagai macam. Khususnya untuk gambar baterai seperti ini simbolnya, gambar kapasitor, gambar simbolnya seperti ini, cigarette lighter, circuit breaker, dioda, kemudian headlight, single filament atau double filament, horn, klakson ya, ignition coil atau pengapian atau coil pengapian ya. Kemudian diode zener, distributor IEA, fuse, visible link ya. Kemudian ground ya, ground atau massa. Nah, light itu lampu seperti ini LED, light emitting dioda, meter atau analog, kemudian meter digital, bahan bakar ya fuel, kemudian motor ya, motor atau dinamo. Cara membaca gambar atau melihat wiring pada mobil Avanza Xenia ya. Jadi gambar seperti ini. Saya hanya memberi contoh untuk lebih jelasnya kita memiliki sebuah panduan untuk bisa kita pelajari bagaimana membaca wiring. Kemudian oil pressure gauge atau pengukur tekanan oli. Nah, ini komponen yang akan melengket pada bagian mesin ya. Kemudian ini ada lampu yang menandakan bahwa oli itu dalam keadaan masih ada atau
tidak berkurang ya. Nah, nanti kalau oli berkurang dia akan menyala. Nah, kemudian fuel gauge, pengukur bahan bakar ya. Jadi bahan bakar yang ada di tangki yang bergerak turun adalah pelampung. Jadi kalau pelampung turun dia akan memberi isyarat ke bimetal dan memberi signal listrik dan memberitahu kepada pengendara bahwa bahan bakar yang ada di tangki itu berkurang. Demikian halnya dia dalam keadaan full, dia akan masuk ke jarum ini menunjukkan tanda full. Kalau dia kurang ya empty ya, kurang ya. Nah, untuk fuel sender gauge kerjanya seperti ini ya. Nah, dia naik, dia memiliki hambatan seperti ini cara kerjanya. Kemudian water temperature gauge atau air temperatur suhu ya. Jika keadaan musim panas, dia juga akan menggerak ke hot, tanda ini overheating atau cool. Selanjutnya magnetic tipe speedometer. Nah, pada gambar seperti ini gambar speedometer pada mobil-mobil terdahulu ya dengan menggunakan magnet. Di Indonesia satuan yang digunakan pada speedometer yaitu kilometer per jam ya. Selanjutnya odometer. Fungsi odometer adalah untuk mengetahui berapa jarak yang sudah ditempuh oleh kendaraan dari awal hingga pemakaian terakhir ya. Pada gambar tersebut tertera angka 40.404. Artinya kendaraan ini sudah menempuh jarak sebesar 40.000 km. Adapun tachometer. Nah, tachometer itu RPM atau round per minute. Adalah alat yang mengukur putaran mesin. Namanya juga mengukur putaran mesin, maka alat ini akan bergerak walaupun kendaraan tidak jalan dalam kondisi mesin hidup. RPM bisa sebagai acuan untuk menentukan beberapa pusat tenaga mesin yang ingin kamu dapatkan pada kendaraan. Sekarang kita masuk pada rangkaian kelistrikan tambahan yaitu central lock. Central lock itu adalah salah satu contoh kemajuan teknologi kendaraan untuk memberi kenyamanan dan keamanan. Yang mana pengertian central lock itu adalah sebuah sistem yang mempunyai fungsi untuk mengunci semua pintu melalui satu pintu utama. Ya. Pintu utama biasanya terletak pada sebelah kanan dekat dengan sopir. Jadi ketika pintu utama dikunci maka otomatis pintu lain juga terkunci. Hal ini untuk menambah keamanan ketika kita akan berkendara. Ya. Selanjutnya adalah power window. Sistem power window adalah sistem untuk membuka dan menutup jendela secara elektrik dengan menggunakan saklar. Motor power window berputar ketika saklar power window ditekan. Perputaran motor power window akan berubah naik dan turun melalui regulator jendela untuk membuka dan menutup jendela. Jadi gambarnya seperti ini ya, mekanisme pengangkat, rel kontrol dan motor. Selanjutnya adalah alarm central door lock dan wireless remote. Alarm central door lock dan wireless remote merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa bagian dengan fungsi saling mendukung satu dengan yang lainnya. Di antaranya fungsi anti maling dengan alarmnya, kemudian fungsi membuka dan mengunci pintu. Kemudian fungsi membuka dan mengunci pintu secara terpusat dan fungsi buka dan mengunci pintu secara jarak jauh dengan menggunakan wireless. Untuk fungsi anti maling alarm, untuk mencegah pencurian kendaraan, sistem ini dirancang untuk memberi peringatan apabila ada pintu atau penutup kap mesin yang dibuka secara paksa atau bateri terminal diputuskan kemudian disambung lagi saat pintu dalam keadaan terkunci. Alarm akan membuat klakson berbunyi terputus-putus dan lampu depan dan lampu belakang serta lampu interior menyala. Itulah pembelajaran kelistrikan bodi dan kelistrikan tambahan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jikalau ada kendala yang ingin disampaikan, silakan mengomentari di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena dengan subscribe, like, dan komen itu akan membuat saya termotivasi untuk selalu membuat video-video pembelajaran kelistrikan atau video-video pembelajaran otomotif lainnya. Dan semoga bermanfaat, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua, kita terhindar dari penyakit corona. Sampai jumpa semua, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.